Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek, tema yang akan dibahas yaitu judulnya polymorphism. Saya ingatkan lagi mungkin sebelum mulai masuk perkuliahan bagi yang belum mengisi attendance, harap segera mengisi attendance di e-learning. Kemudian file slide-nya ini saya ingat saya juga sudah ada ya, jadi mungkin setelah ini Anda bisa unduh. Judulnya kali ini yaitu polymorphism. Jadi ini merupakan bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia ya polymorphism. Poly itu banyak, morph itu bentuk. Sehingga mungkin kalau diterjemahkan bebas ya banyak bentuk. Sebuah kaidah di pemrograman berorientasi objek, yaitu kita bisa lewat polymorphism ini dari satu kelas, dia bisa punya banyak bentuk. Maksudnya apa banyak bentuk nanti akan kita bahas. Mohon Baik, maaf Pak Priza, ya. di MMP tuh apa absennya double ya Pak ya? Yang Oh ya, diisi Tah. yang atas satu yang bawah. Oh, Iya. attendance-nya double. Mm-mm. Oh, ada Maaf Pak Is. Pak Priza, tadi saya bikin attendance, ternyata Pak Priza sudah bikin. Oh, begitu. Sorry. Bentar, saya update punya saya 1 minggu ke depannya. Gimana, Pak? Attendance saya bikin saya untuk 1 minggu, untuk minggu depan tanggalnya saya ubah aja. Oh, begitu. Boleh. Oh, ada Pak Is ternyata. Ini saya aja yang mulai Pak Is ya, nanti mungkin. Monggo. Baik. Oke. Oke, mungkin begitu untuk attendance tadi. Mungkin setelah ini coba dicek lagi ya. Baik, mulai lagi kita ya. Kita lanjutkan slide-nya. Nah, di OOP itu kita mengenal beberapa istilah ya, konsep. Pertama, kita kemarin sudah mengenal istilah inheritance, di mana lewat inheritance itu atau pewarisan, kita bisa mewariskan sebuah kelas menjadi dalam kelas-kelas lain, begitu di mana nanti subkelasnya ini atau kelas turunannya dia akan memiliki karakteristik yang sama persis, bukan sama persis, ya, memiliki semua karakteristik yang dimiliki oleh superkelasnya, plus ditambah ciri khas dari subkelas tersebut. Nah, ada satu konsep lain di OOP yaitu polymorphism. Nah, di sini polymorphism itu ya ibaratnya itu ada sebuah subkelas, dia turunan dari sebuah superkelas. Nanti lewat polymorphism ini subkelas itu akan memiliki nama yang sama dengan superkelasnya. Jadi di sini ada sebuah subkelas yang memiliki nama sama dengan superkelas. Namun dia akan di dalam subkelas tadi walaupun nama metodenya sama, dia bisa memiliki opsional ya, artinya bisa gunakan atau tidak, yaitu dia bisa memiliki signature yang berbeda. Signature ini ciri khas atau parameter atau argumen yang berbeda dengan superclass. Karena signature yang berbeda, dia juga bisa memiliki behavior yang berbeda, tergantung dari signature atau argumen yang diberikan. Walaupun nama metodenya sama antara superclass dan subclass. Nah, signature tadi bisa berupa dalam bentuk parameter atau argumen yang diberikan pada sebuah metode. Jadi ada superclass, ada subclass. Di superclass dia punya metode, otomatis akan dimiliki oleh subclass. Namun lewat polymorphism ini, walaupun nama metodenya sama, kita bisa memberikan hal yang berbeda di dalam metodenya. Isi metodenya beda, behaviornya beda, yang dikerjakan juga berbeda. Seperti apa penerapannya? Nah, contohnya misalkan kita sudah mengenal perintah print ya. Print. Ini kan sebuah perintah sederhana yang ya fungsinya cukup sederhana juga ya, mengeluarkan atau mencetak hasil di layar. Dan ini kalau kita lihat, ini salah satu bentuk polymorphism. Nama metode sama, namun outputnya berbeda, tergantung dari signature. Nama metodenya sama-sama print, tapi ya outputnya berbeda tergantung signaturenya. Nah ini dimaksud signature ini ya, parameternya. Kalau kita menjalankan print 2 kali 3, maka muncul di layar angka 6. Karena
karena signature yang diberikan adalah perkalian 2 integer, maka output dari perintah print ini adalah berupa angka 6. Namun, ketika parameter atau argumen yang diberikan berbeda, sama-sama dengan menggunakan perintah print, tapi yang parameter yang kita berikan adalah sebuah string, dikalikan dengan sebuah integer, maka yang dijalankan bukan dikalikan jumlahnya, tapi adalah print ini akan ditampilkan sebanyak berapa kali. Ini adalah salah satu bentuk contoh sederhana dari sebuah polymorphism. Konsepnya polymorphism itu adalah satu metode, dia punya banyak bentuk. Satu metode yang sama, dia punya banyak bentuk yang berbeda. Begitu. Itu inti dari polymorphism. Nah, di OOP, polymorphism itu dipecah dalam 2 kelompok utama, atau 2 hal, atau 2 apa ya? Ya 2 kelompok ya. Pertama adalah nanti kita bisa menerapkan istilahnya ada overloading, dan kita nanti bisa menerapkan istilah namanya overriding. Ini mirip, ini sekilas mirip, tapi berbeda. Pertama adalah overriding dulu ya, overriding. Kalau mungkin ada yang kurang jelas atau saya kurang terlalu cepat, mungkin langsung disampaikan aja, nggak apa-apa. Baik, yang pertama yaitu overriding ya. Tadi ada overloading dan ada overriding atau override. Seperti apa overriding itu? Nah, lewat overriding, sebuah subclass dan superclass, jadi ada hubungan inheritance antara 2 kelas itu, satu adalah kelas induk dan satu adalah kelas turunan. Masing-masing memiliki metode yang dengan nama yang sama persis. Persis. Namanya exactly same. Nah, namun lewat overriding ini, dia bisa di-override metodenya di subkelasnya. Misalkan di sini ya, lewat kelas diagram yang ada di sisi kanan itu, kita punya kelas A, kemudian kita punya kelas B. Kalau dilihat dari diagramnya, ini kan simbol tanda panah ke atas ini menunjukkan bahwa kelas B ini merupakan subkelas dari kelas A. Ini simbol ini menunjukkan itu. Nah, di kelas A ada atribut 1, ada metode X. Kenapa di kelas B tidak perlu diberikan atribut? Ya, karena otomatis atribut 1 juga dimiliki oleh kelas B gitu kan. Kalau kita tambahkan di sini, berarti dia atribut tambahan khusus untuk kelas B itu. Lalu, penerapan polymorphism adalah pada metodenya ini. Di kelas A, kita punya metode katakanlah dengan nama metode X tanpa parameter. Kemudian di kelas B, lupa katanya kalau inheritance itu tanpa kita tuliskan, otomatis kelas B juga punya metode itu. Logikanya begitu memang, tanpa kita tuliskan metode X, kelas B memiliki metode X tersebut. Namun di sini kita tuliskan, karena metode X yang ada di kelas B ini, dia akan mengoverride, ada hal-hal khusus yang dirubah, yang berasal dari kelas A. Gitu. Nama metodenya sama persis, namun karena di sini nanti ada sedikit perubahan, di mana tadi perubahan tadi berbeda yang ada pada kelas induknya, maka kita tuliskan. Cara seperti ini menunjukkan bahwa metode X di sini, ketika ditulis ulang di sini, oh berarti akan ada proses overriding. Begitu. Kalau nggak ditulis ya berarti tidak di-override. Tapi karena di sini kita tulis ulang metode X, ya berarti nanti metode X itu akan mengalami overriding. Penerapannya di dalam codingannya bagaimana source code-nya? Nah, ini sederhana saja menunjukkan proses overriding tadi ya. Yang kita override kan metodenya nih, metode X. Lupa kok nggak ada atributnya. Ini mungkin kelewatan, mungkin memang nggak ditulis. Ya. Nah di sini kita punya kelas A gitu. Lalu ada metode namanya metode X tanpa parameter ya. Di sini metode X itu isinya cuman ya tulisan. Contoh metode X dieksekusi dari kelas A dalam kelas A. Kemudian kita buat kelas B, kelas B, kelas A, ini menunjukkan bahwa kelas B ini merupakan turunan dari kelas A, begitu kan? Nah, di sini kita tulis lagi metode X. Lupa katanya nggak perlu ditulis. Kalau memang tidak ada perubahan, ya tidak perlu kita tulis. Namun karena di sini kita mencoba merubah isi metodenya, dalam hal ini kita melakukan proses overriding, maka kita tulis ulang def method X. Di sini kita membuat sebuah metode dengan nama sama persis milik metode kelas superkelasnya ya, metode X, juga tanpa parameter. Nah, ketika kita melakukan proses ini, di mana ada sebuah metode milik superkelas
kita tulis ulang tanpa parameter sama persis ya, persis. Nah, berarti kita sudah melakukan overriding. Nah, kita melakukan overriding, yang kita rubah isi metodenya. Di sini kita tuliskan contoh metode dieksekusi dari kelas B. Nah, penerapannya bagaimana? Nah, kita buat sebuah objek ya. Sebuah objek dari kelas B, lalu kita jalankan objek, kemudian kita jalankan metode X. Menurut Anda, ini yang dieksekusi yang mana nih? Yang kelas A atau kelas B nih? Kalau ini kita execute, kita jalankan. Ada yang bisa nebak kira-kira? Kelas B, Pak. Yes, betul sekali. Ya, jadi kelas B. Kenapa metode X yang dijalankan ini milik kelas B? Pertama, objek di sini kita buat dari kelas B. Ya, OBJ ini kan dibuat dari kelas B. Kemudian dia kita jalankan metode X. Karena objek ini berasal dari kelas B, maka metode X yang dijalankan di sini adalah metode X milik kelas B. Kita lihat metode X milik kelas B itu isinya contoh metode dieksekusi dalam kelas B. Maka yang muncul di layar adalah yang milik kelas B. Seperti itu. Yang metode A ini tidak dijalankan karena sudah di-override. Apa istilahnya? Ditimpa begitu, ditimpa. Begitu kira-kira. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Ada ya? Oke, lanjut mungkin. Bagaimana jika kita sedikit rubah? Misalkan, bagaimana kalau di superkelasnya itu ada parameter, namun di subkelasnya itu kita override tanpa parameter. Gitu. Nah, di sini contohnya, di kelas A itu metode X-nya dia ada satu parameter ya, argumen 1 begitu. Di mana kalau ini dijalankan, metode X milik kelas A itu dijalankan, dia akan menjalankan perintah ini. Print contoh metode dieksekusi dalam kelas A, diikuti dengan isi parameternya. Lalu ya, metode X ini yang milik superclass, itu kita override di subclassnya. Nah, namun di subclassnya, parameter tadi dihilangkan. Gitu. Nah, lalu ya sama persis isi metodenya. Lalu kita buat gitu sebuah objek dari kelas B, dari kelas turunannya, subkelasnya, lalu kita jalankan metode X. Parameternya diisi dengan tulisan hi. Outputnya apa nih kira-kira? Tanpa hi, Pak. Contoh metode dieksekusi dalam kelas B. Hi-nya nggak keluar. Iya, menurut saya. Oke. Nah, kalau ini saya minta pendapat yang lain. Ya, kayaknya ragu-ragu ya. Ada yang punya jawaban lain kira-kira? Ini kelas ini memang jumlahnya kan nggak banyak ya, nggak salah cuma 15. Ada yang punya Yopi, Adinda Yopi ada punya jawaban? Apa kira-kira? Atau Denny? Ya, Yopi, Adinda Yopi. Tadi udah pun, ya ya. Oh, kalau saya sama Pak, jadi dia nggak akan keluar high-nya. Oke. Sama kayak Cinta ya. Jadi hanya nggak keluar ya, walaupun kalau kita lihat di superclass-nya itu, ya kalau kita jalankan dari superclass kan ada parameter nih. H ini mestinya kan masuk parameter. Ada punya jawaban lain lagi kira-kira? Nggak ada ya? Ya paling mudah itu kan kita apa istilahnya? Kita copy, kita paste ke Python, kita jalankan nanti ke lewat. Saya mungkin stop share dulu ya. Saya coba jalankan lewat Python-nya ya, Python-nya. Sebentar. Oke. Teman-teman ngodingnya pakai Visual Studio atau pakai Jupyter biasanya? VS Code, Pak. Visual Studio. Kalau VS Code-nya error, Jupyter, Pak. Iya. Jupyter sih memang kalau buat belajar enak sih. Dia kan per baris bisa kan ya bahkan. Oke, ini tadi mana contohnya? Ini ya contohnya ya. Ini ada tambahan sih nanti. Mungkin yang metode Y ini kita baikkan dulu. Nah di sini ini udah sama persis kan ya. Udah oke, udah sama persis. Metode A, kelas A
Ini saya share screen Visual Studio Code kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ini method X, ada satu argumen kita berikan di akhirnya, print contoh metode kelas A, argumen 1. Kemudian kelas B, metode X ini kita override, tapi tanpa parameter. Nah, bagaimana jika kita jalankan tadi objek sama dengan kelas B, begitu. Lalu lewat objek ini kita jalankan method X dengan parameter, tadi kalau nggak salah tulisannya hi. Ya, kita jalankan. Ya ini bawah ini. Jadi dia akan mengalami error ya. Kenapa error? Kalau kita baca pesan errornya di method X itu text one positional argument. Text one itu self-nya itu ya. Tapi yang diberikan itu dua, yaitu self dan hi gitu. Bapak berarti lewat dari sini metode X yang kita jalankan itu dia akan memanggil metode X yang ada di kelas B di sini. Nah, kalau kita lihat metode X milik kelas B itu parameternya cuma satu, bukan satu sih, bahkan nol ya, one positional argument ya, self-nya sendiri. Tapi kita berikan kan ada tambahan lagi high gitu. Sehingga ya tidak bisa gitu. Karena di sini mintanya itu tanpa parameter, bahkan one positional argument di mana nanti dimasukkan self. Sedangkan yang kita berikan ada tulisan high. Jadi ditolak seperti itu. Nggak bisa nih metode X-nya kelas B itu nggak pakai parameter. Kamu kenapa kok tambahi parameter high? Nah gitu istilahnya kira-kira. Jadi error ya. Kira-kira begitu. Oke, kita kembali ke slide. Ada pertanyaan dari situ kira-kira mungkin dari sini? Jadi ini tidak bisa dijalankan. Karena sekali lagi metode X milik kelas B ini tidak mensyaratkan ada parameter. Nah, kita tambahkan high otomatis ditolak. Nah, kira-kira logiknya seperti itu. Nah, berikutnya, bagaimana jika kita, oke, kalau gitu nggak pakai parameter nih. Nah, ini kalau nggak pakai parameter ya, bagaimana jalannya? Ya, fine-fine aja kan mestinya. Karena begitu objek dari kelas B ini kita buat objek, lalu dari objek ini kita jalankan metode X, ya yang dijalankan adalah metode X-nya milik kelas B. Di mana di metode X milik kelas B ini ya memang tanpa parameter, ya di sini kita nggak pakai parameter, ya fine-fine aja seperti itu. Jadi istilahnya di override di sini di superclass-nya itu ada sebuah metode di override, ya ada metode yang sama persis, ya ditimpa nanti fully sepenuhnya dimanakan ya. Ya bukan dihapus sih, tapi sebenarnya ada tapi ditimpa dengan metode yang baru. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaankah dari sini kira-kira atau ada yang kurang jelas atau belum jelas terkait overriding? Ada ya. Inti dari override itu ada sebuah method milik superclass dibuat lagi di subclassnya dengan nama yang sama persis, namun signaturnya beda. Signature ini adalah parameter atau argumen yang diberikan. Nah, otomatis biasanya dia akan mempengaruhi isi metodenya juga, seperti itu. Di overriding seperti itu. Kira-kira loh Pak, kenapa kalau gitu repot-repot ada overriding? Sudah buat capek-capek buat metode di superclass, kemudian harus ditimpa lagi dalam subclassnya. Gitu. Ini sangat berguna jika misalkan program Anda sudah skalanya sudah lumayan kompleks, lumayan gede gitu ya, ada metode-metode yang memang harus di override. Nah, ini misalkan kalau kita modelkan dalam dunia nyata ya gitu ya, misalkan kita buat program gitu, kita buat kelas hewan, ada atribut dan metode begitu. Nah, tentu saja ini metode tadi ya, ketika diimplementasikan dalam subkelasnya, misalkan ada kelas hewan nih, ada kucing, ayam, cicak gitu turunannya. Nah, masing-masing kan bisa jadi punya metode bicara ya. Tapi kan isi dari metode bicara di antara kucing, ayam, dan cicak itu kan tentu berbeda gitu kan. Kalau kucing ya
mungkin outputnya itu berupa tulisan meong, kalau ayam mungkin kukuruyuk atau petok-petok, kalau cicak mungkin gimana ya cicak ya? Cicak gimana? Ya mungkin itulah suaranya cicak gitu kan ya. Nah, ini bermanfaat ketika misalkan dari satu superkelas dia punya banyak subkelas. Kemudian subkelas-subkelas tadi itu otomatis kan menginherit method milik superkelasnya kan. Cuman antara satu subkelas dengan subkelas saudaranya, tanda petik, bisa jadi berbeda seperti itu. Atau ada mungkin yang sama persis dengan milik induknya. Nah, mungkin cicak mungkin sama persis dengan superkelasnya ya. Jadi tapi ayam dan kucing mungkin berbeda. Nah, untuk membedakan antara metode-metode tadi, walaupun nama metodenya sama, maka kita bisa melakukan overriding seperti itu. Ya, contoh lain misalkan kalau susah membayangkan pakai binatang, mungkin pakai ini catur gitu, misalkan bidak catur ya. Bidak catur itu kan punya metode move, bergerak. Nah, gitu. Nah, tapi kan isi method move-nya miliknya si pion benteng dengan isi move-nya milik pion kuda kan berbeda. Sama-sama punya method move, tapi move-nya benteng dan move-nya kuda berbeda. Ada proses overriding di situ. Tapi sama-sama punya move gitu. Jadi fungsi overriding seperti itu. Nah, ini contoh lain misalkan kita buat program permainan gitu. Nah, kalau ada yang nggak main mobile, kalau kita kenal Mobile Legend gitu kan, tiap hero punya skill. Nah, tapi kan isi skill tiap hero berbeda. Nah, misalkan dari situ kita modelkan ada sebuah sebuah superkelas dengan nama hero, kemudian ada skill 1, skill 2, skill 3, bahkan ada skill 4 ya. Nah, ini kan memodelkan bahwa lewat kelas hero ini pasti hero itu punya skill 1 dan skill 2 dan skill 3. Namun ketika kita buat subkelasnya gitu, maka bisa jadi ada skill-skill yang antara dua subkelas ini berbeda begitu. Overriding mungkin kalau satu subkelas saja mungkin tidak begitu terasa manfaatnya. Jadi misalkan ada satu superkelas, kemudian subkelasnya cuma satu, gitu mungkin overriding dirasa terlalu mubazir. Ngapain dibuat override? Ya sudah buat metode baru aja. Tapi begitu subkelasnya itu ada banyak, nah, itu akan terasa bahwa bisa jadi ada metode-metode yang milik superkelas ini di kelas subkelas itu nggak cocok, harus di override walaupun nama metodenya sama. Nah, ketika dia sudah lebih dari subkelas biasanya mulai terasa manfaatnya ada proses overriding. Misalkan ya skill 3-nya Laila seperti itu, skill 3-nya si Johnson ya seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak dari sini kira-kira? Nggak ada ya? Oke. Berarti polymorphism ini cuman bisa dipakai di inheritance aja ya, Pak? Yes. Kalau misalnya dia bukan turunan, nggak bisa diterapkan ya, Pak? Maksudnya bukan turunan gimana? Maksudnya, misal ada dua kelas nih, dia sama-sama punya metode yang sama. Itu nggak bisa di overriding. Atau Dua kelas tapi tidak punya hubungan saudara gitu. Misalkan bukan superkelas, tapi dua kelas yang benar-benar terpisah gitu ya, nggak ada relasi apapun gitu kan. Iya. Berarti bukan override. Jadi ya misalkan saya buat kelas A, dia punya method X. Saya buat kelas B, dia punya method X. Tapi kelas B ini bukan siapa-siapanya kelas A gitu kan. Iya. Ya itu bukan override gitu ya. Memang nama methodnya kebetulan sama gitu. Ya, Jadi Pak. Terima kasih. Jadi istilah overriding ini hanya muncul jika ada relasi antara kelas-kelas tadi. Ya relasinya biasanya berupa inheritance. Ada superkelas, ada subkelas, kemudian kebetulan antara superkelas dan subkelas ini punya metode yang sama. Nah dari situ muncul istilah overriding. Tapi bagaimana jika ada dua kelas, nggak punya hubungan apapun, ya memang dua entitas yang terpisah, kebetulan nama metodenya sama, dia bukan termasuk overriding. Ya memang nama metodenya kebetulan sama, gitu toh. Jadi begitu jawabannya ya.
pertanyaan yang bagus. Contoh yang lain ya biasanya ya aplikasi permainan yang lainnya ya. Contohnya misalkan saya nggak tahu ini permainan Counter Strike atau PUBG atau Free Fire. Ya, misalkan kita buat kelas induk namanya kelas weapon, ya, senjata secara umum. Di mana lewat kelas weapon ini kalau di dalam permainnya kalau kita action left click, klik kiri, nah, tentu saja bisa jadi berbeda antara tipe weapon yang satu dengan tipe weapon yang lain. Begitu. Kan weapon ini kalau kita buat game itu kan weapon gitu kan, ini umum, senjata secara umum. Lalu kita bisa buat turunan-turunannya, ada senjata tipe pisau, pistol, senapan, sniper, dan lain-lain. Di mana kalau klik kirinya dijalankan ya bisa jadi action yang dilakukan ketika kita menggunakan weapon tipe pisau ya berbeda aksinya. Seperti itu. Ini biasanya subclass bentuknya secara umum. Kemudian begitu sudah ada yang unik atau yang mengkhususkan, itu baru kita buat subclass-nya. Begitu. Nah, itu overriding ya. Kita masuk konsep berikutnya. Tadi sudah ada overriding, kita sudah mengenal bahwa polimorfisme ada dua. Nah, bentuk berikutnya yaitu setelah overriding yaitu overloading. Tadi overriding, kalau ini overloading. Ya. Apa itu overloading? Nah, overloading di sini konsep overloading itu satu kelas. Ya, ini kelas tunggal ya, satu kelas. Kalau tadi kan overriding itu ada dua kelas, punya relasi support dan sub. Kalau overloading ini satu kelas, dia memiliki method yang sama persis, exactly same nama metodenya. Namun, signaturenya berbeda, parameternya berbeda. Misalkan di dalam kelas B, itu kita buat dua metode Y. Metode Y yang pertama itu menggunakan satu parameter, metode Y yang kedua dia menggunakan dua parameter. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan overloading. Ada sebuah metode yang mengalami overloading. Oh, berarti metode itu berada di dalam satu kelas, kebetulan nama metodenya sama, lalu namun parameternya berbeda. Nah, tapi di Python itu tidak mendukung proses overloading, begitu. Sedikit berbeda dengan bahasa programan yang lain. Python tidak mendukung adanya proses overloading. Nah, kok bisa? Nanti kita coba ya. Nah, setelah ini kita coba. Nah, misalkan begini nih. Sini kita buat kelas B. Lalu di sini ada dua method, namanya sama persis nih. Ini kalau seperti ini dia mengalami proses overloading. Metode pertama, dia ada satu argumen, yaitu name. Metode kedua, bukan metode kedua, metode yang sama, yang kedua, gitu, metode yang kedua, itu dua parameter, name dan full name. Nah, misalkan, kalau ini kita jalankan, gitu, kita buat objek gitu dari kelas B, lalu kita jalankan metode Y, outputnya apa nih kira-kira? Ada yang mau kira-kira aja nebak gitu. Hai Udin. Hai Udin. Hai Udin. Atau ada yang punya Iya. jawaban lain selain Hai Udin? Oh, iya, Hai Udin, Pak. Soalnya kalau misalnya yang bawah itu dia butuh dua parameter, nanti jadinya error kayak kurang. Oh gitu ya. Hai Udin. Oke. Nah, mungkin untuk menjawab penasaran kita coba ya. Oke, kita kembali ke mana tadi Python. Kita coba aja. Ya. Ini tadi metode Y-nya. Metode yang pertama, metode yang pertama ini satu parameter name. Metode yang kedua name dan full name. Lalu kita coba eksekusi. Ini bukan metode X, ini metode Y. Metode Y, kita tambahkan parameter Udin. Gitu. Mestinya logika kita, karena dia satu parameter, otomatis metode yang di atas yang kita panggilkan ya, metode yang di atas ini yang sehingga munculnya Hai Udin begitu. Oke, kita eksekusi. Nah, ternyata tidak.
Python tidak bisa otomatis mengenali seperti itu. Ketika kita buat sebuah metode yang sama persis, nah nanti yang dibuat itu ya di sini kalau kita lihat ternyata missing one required positional argument, yaitu full name. Ini error karena parameter yang kita berikan cuma satu, padahal yang diminta itu dua, begitu, yaitu name dan full name. Nah, karena diberikan cuma satu, dia nggak mau, begitu. Bagaimana kita tambahkan? Misalkan Hai Udin, Samsudin, begitu misalkan. Nah, kalau kita berikan dua parameter, dia baru jalan, begitu. Jadi nggak bisa di Python otomatis mengenali ini yang dijalankan, nggak bisa, karena sudah kita buat metode yang sama persis dengan dua parameter, maka mintanya dia yang ini. Sehingga kalau kita buat berikan satu parameter gini, dia missing one required positional argument. Ada satu parameter yang kurang, begitu. Bagaimana jika urutannya dibalik, Pak? Misalkan misalkan begini. Jadi metode yang awalnya ini dua parameter lalu di override jadi satu parameter. Kalau tadi kan yang satu parameter dulu baru di override jadi dua parameter. Bagaimana jika sekarang ini yang dua parameter lalu kita override jadi satu parameter? Nah, begitu. Baru mau dia. Jadi yang diambil pertama itu ya ini, karena ini sudah ditimpa jadi begini, maka inilah yang versi paling mutakhir gitu, paling akhir yang diakui oleh Python-nya. Kalau kita urutannya seperti ini, Hai Udin-nya jalan ya. Tapi kalau misalkan kita tambahkan ya misalkan Hai Udin Samsudin begitu. Oke. Nah, nggak mau ya. Jadi ada dua parameter ya, Udin dan Samsudin begitu, self Udin dan Samsudin. Self dan Udin gitu, tapi yang berikan Udin dan Samsudin. Ada satu parameter tambahan, kelebihan satu parameter. Dua argumen tapi diberikan tiga gitu. Jadi ketika sebuah metode di overloading, maka Python tidak mendukung itu. Yang diakui atau yang tercatat oleh Python adalah yang paling akhir, versi paling update-nya. Ini ditimpa jadi ini, maka ini yang digunakan. Kira-kira begitu, ya. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Nah, itu khusus untuk Python ya, dan beberapa programan lain. Tapi kalau kita belajar bahasa programan lainnya, itu ada overloading itu. Ini tadi udah ya, contoh yang Udin Samsudin ini. Kalau struktur programnya seperti ini, gitu metode Y yang satu parameter dan kedua adalah metode Y dua parameter, maka yang diakui yang paling bawah ya, sehingga ini bisa jalan nih. Udin dan Samsudin bisa eksekusi keluar. Tadi udah kita coba. Itu Python. Tapi kalau kita mungkin Anda belajar Java atau C++, itu bisa. Overloading itu bisa. Contohnya di sini, misalkan ya, kalau kita lihat, ini pakai C++ ya, C++. Strukturnya kayak gini. Dan Java juga strukturnya seperti ini, mirip banget. Dan di Java maupun di C++, overloading itu bisa dijalankan. Nah, di sini kita lihat dari kelas, myClass ini ada dua metode yang sama persis ya, metode Y dan metode Y. Satu, ini kalau tadi kan jumlah parameter yang beda. Kalau ini tipe parameternya. Tipe parameter metode Y yang pertama itu integer X. Metode parameter yang kedua itu tipenya string. Kalau di Python kan kita nggak bisa mendefinisikan tipe parameter kan, cukup nama parameternya ini, tapi tipenya kan bebas ya. Kalau di Java atau C++ kita harus mendefinisikan bahwa parameter dari metode ini tipenya apa, harus jelas. Nah di sini ada dua parameter yang berbeda nih. Metode Y yang satu parameternya integer, metode yang kedua tipe parameternya string. Nah ini bentuk overloading. Ada dua metode yang namanya sama persis dalam satu kelas,
tapi argumennya atau signaturenya berbeda. Nah, pemrograman C++ ataupun Java mendukung itu. Sehingga ketika ini kita jalankan, class, my class, object, oh berarti di sini objek ini dibuat dari class, my class. Lalu kita jalankan dua metodenya tadi. Metode Y yang pertama kita beri parameter 100, dan metode Y parameter yang kedua yaitu kita beri tulisan tanda petik 100. Nah, ini akan otomatis mengenali. Ketika kita berikan tipe data integer, di sini angka 100, maka otomatis Python akan mengenali dan langsung menjalankan yang sesuai parameternya. Kalau di sini parameternya 100, integer, ya dia akan dijalankan metode Y yang ini. Tapi kalau di sini kita beri string, maka yang dijalankan adalah yang ini, metode Y yang dengan parameter string. Seperti itu. Ini kalau kita menggunakan C++. Dan Java juga seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, karena overloading ini biasanya hanya berlaku pada bahasa programan yang sifatnya itu statically typed. Tipenya itu statis. Kalau misalkan di sini metode Y itu kita kasih parameter integer X, ya sudah statis dia. Tipe datanya ya sudah, integer, nggak bisa diotak-atik. Kalau parameternya 1, tipe datanya integer gitu. Kita nggak bisa masukkan, kalau ini kan integer bisa, string bisa ya. Kita masukkan float itu pasti nggak bisa, karena sudah statis. Seperti itu. Jadi ini penjelasannya. Jadi konsep overloading adalah menjalankan metode sesuai yang parameter yang diberikan atau argumen yang diberikan. Nah, sehingga ketika sebuah metode dengan parameter integer, ya nanti misalkan di sini kita berikan 1 integer, maka ini yang dijalankan disesuaikan dengan tipe datanya. Kalau misalkan ada 2 integer, dia akan mencari, bisa nggak kalau dikasih 2 dengan tipe data integer? Oh ternyata ada nih, nah, ini akan dijalankan. Dan seterusnya. Begitu. Nah, Python di sisi lain itu adalah yang programan yang sifatnya dynamically typed. Tipenya itu dinamis. Ini contohnya kan tadi kita buat parameter kan tulisannya self gitu aja atau nama parameternya. Dan dia dinamis. Tidak harus kita fix atau state di awal bahwa nanti parameternya tipenya ini gitu. Tidak. Sehingga dia tipenya itu dinamis. Nah, terus gimana Pak? Saya pengennya itu di Python. Saya pengennya itu konsep overloading ini tetap bisa dijalankan. Saya buat sebuah metode, saya buat sebuah kelas, lalu saya buat sebuah metode, tapi tipe parameternya macam-macam. Sehingga nanti ketika parameternya integer, oh ini yang dieksekusi. Tapi kalau parameternya itu string, ini yang dieksekusi. Begitu. Tapi tetap dengan menggunakan metode yang sama. Bagaimana caranya di Python? Nah, behavior seperti itu, ya. Jadi nama metodenya sama, tapi tipe data yang diberikan dalam parameternya berbeda dan berpengaruh dalam kode program eksekusi. Behavior seperti itu bisa kita terapkan di Python dengan menggunakan type checking, ya. Jadi bukan overloading secara langsung sih. Kalau overloading secara langsung itu ya dua metode dengan nama yang sama persis. Itu overloading ya. Tapi di Python behavior seperti itu tetap bisa. Gitu. Nah, kita bisa menggunakan perintah type checking, gitu. Pengecekan tipe. Nah, lewat type checking ini kita akan memeriksa tipe data apa yang diberikan pada parameternya. Kalau parameternya itu tipe datanya itu integer, oh ini yang dieksekusi. Kalau di parameternya tipe datanya itu string, ini yang dieksekusi, dan seterusnya. Seperti itu. Ini ya bukan overloading. Kalau overloading itu ada dua metode Y, gitu kan ya. Ini sih bukan, kalau mau di ini kan, ini bukan overloading, tapi behavior overloading bisa kita terapkan. Gitu. Kalau kita lihat di sini kita buat metode Y, gitu, ada satu parameter X, lalu akan dicek kalau tipe datanya X ini parameternya itu integer, oh ini yang dieksekusi. Tapi kalau tipe data X yang diberikan parameternya itu adalah string, oh ini yang dieksekusi. Tapi bagaimana jika bukan string dan bukan integer? Oh ini yang dieksekusi. Nah, mirip, behaviornya mirip dengan overloading. Sehingga kalau ini dijalankan, apa nih eksekusi? Ini kan string ya. Oh berarti karena parameter tip yang diberikan itu adalah string, maka dieksekusi adalah yang method Y called with string params yang ini. Seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Mungkin? Nggak ada? Oke.
Nah, itu output-nya. Ya, ini bukan overloading langsung. Kalau overloading langsung itu kita definisikan dua metode yang sama persis. Python nggak bisa seperti itu. Namun, behavior dari overloading bisa kita terapkan dengan menggunakan pengecekan tipe data dari parameternya. Nah. Lalu, bagaimana jika itu kan kalau yang ini tipe datanya nih beda ya. Bagaimana jika yang berbeda itu jumlah parameternya gitu. Kalau kita lihat di mana tadi? Nah, di sini overloading itu ya sekali lagi nama metodenya beda, nama metodenya sama, tapi argumennya beda. Beda itu bisa jadi beda tipe, beda jumlah gitu kan. Ini kan beda jumlah nih, sama-sama integer tapi yang satu tipe datanya integer tapi parameternya satu, yang kedua parameternya ada dua. Bisa juga beda tipe gitu. Ini overloading. Overloading nama metodenya sama persis. Nah, di Python kalau misalkan parameternya cuma satu tapi tipenya beda, tetap bisa kita lakukan seperti behavior overloading tadi dengan menggunakan type checking. Namun bagaimana jika bukan tipenya Pak, tapi yang beda, tapi yang sekarang beda itu adalah jumlah parameternya. Sehingga saya itu pengennya misalkan metode Y kalau parameternya cuma satu, ini yang dieksekusi. Tapi kalau metode Y parameternya ada dua, ini yang dieksekusi. Nah, tetap bisa behavior seperti itu. Kita dengan menggunakan argumennya itu diisi dengan tuple. Gimana ya pronunciation nih? Tuple atau ya tuple lah ya. Tahu tuple ya? Masih kan nggak tuple? Di Algo 2 mestinya sudah ya. Ada list, ada tuple, ada dictionary atau map, ada set. Tipe-tipe data yang ada di Python. Masih ingat nggak? Kalau list itu bagaimana? Seperti array. Satu variabel, tapi isinya bisa banyak, ada indeksnya. Indeks 0, 1, dan seterusnya. Kalau list, itu bisa dirubah isinya, ya isi data dari array-nya atau list-nya bisa dirubah, tapi kalau tuple nggak bisa. Misalkan kita sudah buat tuple X gitu isi datanya A, B, C, ya sudah fix A, B, C gitu, nggak bisa berubah. Nah, misalkan kita ingin buat sebuah metode Y tapi dia bisa mengeksekusi dengan jumlah parameter yang berbeda, nah nanti argumennya kita bisa set dengan tipe data tuple. Nah, di sini misalkan kita buat metode Y gitu ya, parameternya itu berupa tipe data tuple. Jika di sini tipe datanya itu bukan tipe data. Jika parameternya itu panjangnya itu cuma satu, ARG-nya, argumennya ini cuma satu panjangnya, hanya satu parameter, ya dikasih cek nih. Jika panjang dari tupelnya itu cuma satu, oh ini metode ini yang dipanggil. Nah, indeksnya indeks yang pertama gitu kan. Tapi jika panjang parameternya itu ada dua, maka metode ini yang dipanggil ya. Ini tupel yang pertama, ini tupel yang kedua, begitu. Lalu kita buat metode tambahannya. Nah, di sini misalkan kalau parameternya cuma satu nih, oh ini yang dipanggil nih, handle single param dan seterusnya. Tapi bagaimana jika parameternya ada dua? Jadi metode Y sama-sama metode Y, tapi parameternya ada dua, maka metode ini yang dipanggil handle double param. Sehingga ini kan tetap bisa tetap jalan ya. Ini seolah-olah kan behavior dari overloading kan, nama metodenya sama, tapi parameternya berbeda, seperti itu. Ada pertanyaan dari sini kira-kira? Cukup? Jadi sekali lagi, walaupun secara langsung overloading itu tidak bisa, sekali lagi ya, di Python secara langsung directly kita nggak bisa overloading. Def method Y, kemudian di bawah ada def method Y, nggak bisa. Tapi behavior dari overloading tadi, di mana kita menggunakan satu method untuk parameter yang berbeda, ini kan jumlah parameternya beda nih. Kalau yang tadi ini kan, nah ini, yang sini method Y tapi dikasih string, yang sini method Y dikasih integer, tetap bisa dilakukan. Ya. Tetap bisa dilakukan behavior seperti itu. Nah, ini beberapa pustaka nanti Anda bisa baca-baca ya untuk materi program kita pada pagi hari ini. Nanti Anda silakan eksperimen ya.
Ya belum ke cover misalkan bagaimana overloading, tapi selain jumlah parameter beda, tipenya beda. Misalkan metode Y, parameter pertama itu string, parameter kedua integer. Metode Y juga parameter pertama string, parameter kedua juga sama-sama string. Nah, itu gimana menghandle-nya? Nanti Anda silakan eksperimen sendiri tentang itu. Baik, slide-nya sudah berakhir. Mungkin ada pertanyaan sebelum diakhiri terkait materi polimorfisme ini. Pak, saya mau bertanya tapi tentang ini, Pak, UTS-nya. Oh, project ya? Iya, Iya, itu gimana? Dropbox-nya kelas A belum ada, Pak, Oh iya dah. buat pengumpulan. Iya. Terus Oh, punya oke. kelas B sama kelas G juga belum ada. Apa saja tadi? ABG ya? ABG, iya. A, B, dan Sepertinya yang G. ada cuman satu kelas ya, Pak. Iya, Oh, ini begitu. barusan yang bilang cuman AB sama G. Hari Yang, ini ya, Pak, pengumpulan. yang sudah ada atau yang belum ada? Yang belum ada. Oh, yang belum ada. Oke. Kemarin yang menginformasikan siapa? Yang pekan kemarin masuk di kelas A? Pak Maududi. Pak Maududi. Oke, nanti mungkin saya coba tanyakan ke beliau. Barangkali mungkin beliau sudah buat, cuman belum di-share atau bagaimana gitu ya. Misalkan jika sampai nanti sore, misalkan sampai jam 6 atau jam 7 belum ada, coba dikontak lagi ya, diingatkan lagi. Gitu. Mungkin begitu terkait Dropbox-nya untuk pengumpulan mungkin. Yang lainnya mungkin ada yang mau ditanyakan lagi kira-kira? Cukup? Kalau praktikum sampai mana ya kalau boleh tahu? Praktikum terakhir kemarin sampai inheritance, Pak.